Kami dari kelompok 4. Saya Jeffrey Nicole. Ada polisi ketahui sila orang. Kami dari kelompok 4. Saya Yunifat. Saya Ardina Daksa. Saya Nurina Nabila. Saya Hasriani, saya Nurani Putjawalia, Saya Nabila Lufianti. Saya Muhammad Abdul Maulana. kami akan menjelaskan beberapa materi yaitu barisan kelompok dan barisan hizbullah. Barisan pelopor atau dalam bahasa Jepangnya Sushitai adalah sayap pemuda dari Jawa Hokkaido yang dibentuk pada Agustus 1944 oleh I.R. Soekarno. Tetapi selain I.R. Soekarno, ada juga beberapa tokoh masyarakat yang ikut sebagai anggota barisan pelopor ini. Barisan pelopor tidak mengenakan seragam khusus layaknya sebuah pasukan, melainkan hanya menggunakan lencana kepala banteng di dalam lingkaran yang dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri sebagai ciri. Pada akhir tahun 1945, barisan pelopor ini memiliki anggota kurang lebih berjumlah 60.000 orang pemuda. Jumlah anggota yang hanya bisa diimbangi dan dikalahkan oleh Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, Hizbullah Masyumi, dan Laskar Rakyat atau Murba. Setelah kemerdekaan, organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Banteng. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Dewan Pendampingan Pusat atau dalam bahasa Jepangnya adalah Chousangi-in. Salah satu keputusannya adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan mempererat persaudaraan antara rakyat untuk mencegah penyerangan langsung maupun tidak langsung dari musuh. Oleh karena itu, Jepang membentuk barisan pelopor. Karena pada saat itu Jepang masih menguasai negara kita. Organisasi ini dibentuk untuk mendukung perjuangan Jepang dalam melawan sekutu dengan dalih mempertahankan Indonesia. Kegiatan utamanya adalah melatih kemiliteran anggotanya. Walaupun dengan menggunakan senjata yang sederhana, yaitu menggunakan senapan kayu dan bambu runcing. Organisasi semi-militer ini memiliki pemimpin nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno dengan bantuan Suroso R, Otto Iskandaridinata, dan Buntaran Martoatmojo. Di bawah naungan Jawa Hokkaido, organisasi ini memiliki anggota sekitar 60 orang. Organisasi ini kemudian mendirikan kelompok khusus yang disebut Barisan Pelopor Istimewa, yang beranggotakan 100 orang. Hanya dipilih dari berbagai asrama ternama, salah satunya adalah Sudiro yang menjabat sebagai ketua. Di bawah kepemimpinan kaum nasionalisme, Front Pelopor Khusus ini memungkinkan organisasi untuk berkembang pesat dengan menginspirasi nasionalisme dan persaudaraan di Indonesia. Baik, itulah tadi beberapa paparan dari penjelasan materi barisan pelopor. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa barisan pelopor adalah organisasi semi-militer yang bertujuan supaya rakyat Indonesia siap membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Selanjutnya, barisan Hizbullah atau Laskar Hizbullah. Berdirinya negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan para pejuang muslim atau lebih tepatnya kaum santri pada tahun 1943 sampai 1945. Hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Salah satu elemen perjuangan umat Islam saat itu adalah Laskar Hizbullah. Hizbullah didirikan sebagai pasukan cadangan bagi pembela tanah air atau PETA dengan anggota yang terdiri dari pemuda-pemuda muslim. Berbeda dengan PETA yang berada di bawah naungan Komando Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, Komando Hizbullah terletak pada Partai Masyumi. Oleh karena itu, Hizbullah tidak ikut dibubarkan sebagaimana PETA ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945.
Pembentukan Hizbullah berawal ketika tokoh dan masyarakat Indonesia mulai menyuarakan aspirasi tentang pembentukan satuan militer yang beranggotakan bangsa Indonesia. Usulan pembentukan satuan militer ini diwujudkan dengan bentuknya peta pada tanggal 3 Oktober 1943. Tetapi peta bukanlah satuan khusus bagi pemeluk Islam. 10 ulama itu diantaranya Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Adnan, Dr. Abdul Malik Karim, Amrullah, Guru Haji Mansur, Guru Haji Khalid, Kiai Haji Abdul Majid, Guru Haji Jakub, Kiai Haji Junaidi, Muhtar dan Haji Muhammad Sadri yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Pada bulan Desember 1944 hingga Januari 1945 dibentuk Pusat Pimpinan Barisan Hizbullah untuk mempersiapkan perekrutan dan pembukaan pusat pelatihan. Dewan ini diketuai oleh Kiai Haji Zainul Arifin Pohan dengan Wakil Muhammad Roem, sedangkan urusan pelatihan dikomandani oleh Kiai Haji Mas Mansur dengan Wakil Prawoto Mangku Sesmito di bawah pengawasan Moto Sige Yanagawa dari Bepan, gugus tugas khusus dari Angkatan Darat ke-16. Peserta pemilihan pertama berjumlah 500 orang yang berasal dari berbagai pesantren Pulau Jawa dan Madura. Kemudian di era revolusi nasional setelah Jepang menyerah kepada Soekarno sebagai pasukan yang didirikan oleh pemerintahan militer Jepang dibubarkan. Tetapi berbeda dengan Hizbullah yang berada di bawah arahan Partai Masyumi, tidak terpengaruh oleh hal itu sehingga aktivitasnya tetap berlanjut memasuki era pemerintahan Indonesia yang merdeka. Pada masa awal revolusi, berbagai satuan Hizbullah di berbagai daerah turut melucuti persenjataan tentara Jepang untuk mempersenjatai diri. Tak jarang hal ini menimbulkan bentrok dengan tentara Jepang. Beberapa pertempuran besar yang turut dihadiri oleh personal dari Hizbullah diantaranya adalah Bandung Lautan Api, Pertempuran 5 Hari, Pertempuran Albarawa, dan Pertempuran Surabaya. Aktivitas Hizbullah sebagai pasukan independen selesai ketika pada tanggal 3 Juni 1947 ketika Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Tentara Nasional atau TNI. Pembentukan TNI dilakukan dengan menggabungkan kekuatan militer formal Tentara Republik Indonesia atau TNI dengan laskar-laskar rakyat termasuk Hizbullah.